Record. Berapa Ray? Go eat. Ih. Om Swastiastu, perkenalkan saya Silma Dwi Puspasari. Di sini kami akan mempresentasikan tugas resum yang telah kita buat. Berikut adalah nama-nama kelompok dasar-dasar perencanaan TAPA. Yang pertama ada Inyoman Gede Rendi Saputra, Akhiranim 024, IKD Andika Satya Permana, Akhiranim 025, IKD Rikma Karyadi, Akhiranim 005, Imade Jinanayaso, Akhiranim 008, IGD Mas Giri Hari Purnama Sidi, Akhiranim 035, Siluh Made Dwi Pasari 021, Siluh Nyoman Tri Mertasari 022. Next. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 yaitu komponen desain landscape. Di komponen ini ada beberapa tahapan programming yaitu penetapan tujuan, sasaran dan gagasan awal dari rancangan landscape. Yang kedua ada survei dan pengamatan karakteristik TAPA. Yang ketiga ada penelahan konsep ruang luar. Yang keempat ada melakukan analisis TAPA. Dan yang terakhir ada penjabaran dari konsep melalui aplikasi. Sebelum mempelajari tentang komponen desain, yang perlu diperhatikan adalah tahapan desain. Yang pertama ada pembuatan gambar, pelaksanaan kerja, sketsa maket presentasi, dokumen pelelangan, serta dokumen pelaksanaan. Next. Komponen dalam desain landscape dibagi menjadi 3, prinsip desain, unsur desain, aplikasi desain. Di prinsip desain dibagi lagi menjadi balance, ritme, dan aksen. Balance itu keseimbangan, ritme itu irama, aksen penekanan. Kemudian yang kedua ada unsur desain. Di desain dibagi lagi menjadi desain, garis, bidang, ruang, bentuk, fungsi, tekstur, dan warna. Kemudian di yang ketiga ada aplikasi desain. Yang pertama ada bahan landscape, skala, sirkulasi, rekayasa landscape, visual, tata hijau, parkir, refleksi air, pencahayaan, dryness, pencahayaan, dan kenyamanan. Pada diagram yang saya sebutkan tadi, kedudukan komponen desain, proses desain pada dasarnya adalah pendekatan suatu sistem yang menghasilkan suatu karya desain landscape. Terdapat beberapa fase yang dapat menciptakan desain. Berikut adalah urutan proses desain tersebut. Yang pertama, tahapan rancangan landscape, planning in design, yang berisi pemikiran secara makro dan merupakan pemikiran awal dari tapak yang kita rancang. Yang kedua ada tahapan rencana tapak landscape yang berupa landscape site planning, terdiri dari penataan. Kemudian yang terakhir ada tahapan rencana rinci, yaitu detail landscape design yang kita buat, yang mencakup dari keputusan akhir. Next. Berikut akan dibacakan oleh teman saya. Bab 3. Unsur desain. Garis pada dasarnya, pada perancangan landscape ada 2 aspek yang harus diperhatikan adalah fungsi dan estetik. Unsur keindahan visual dapat diperoleh dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Garis adalah susunan dari beribu titik yang berhimpunan membentuk coretan. Tipe-tipe garis yaitu vertikal dan horizontal. Garis horizontal memberikan aksen terhadap desain lebarnya, maka ruangan akan bertambah lebar, membesar, dan tenang. Garis vertikal memberikan aksen terhadap desain lebar, maka ruang akan bertambah lebar, membesar, dan tenang. Next. Fungsi bidang dalam arsitektur landscape.
ruang. Ruang dapat diciptakan dengan adanya bidang dasar atau atas, the base. Bidang pembatas atau dinding, the vertical. Bidang pengatap atau penutup, the overhead. Bidang susunan garis yang disatukan dan dipadatkan dan akan membentuk sebuah bidang. Ada bermacam-macam bentuk bidang, diantaranya segi 4, segitiga, bulat, trapesium, dan kubus. Kubus merupakan bentuk 2 dimensi, tidak mempunyai isi atau ruang di dalamnya. Permukaan bidang dapat bertekstur halus atau kasar, contohnya seperti bidang kaca bertekstur halus dan bidang sebuah dinding batu kali bertekstur kasar. Bidang atas, the base. Dalam arsitektur landscape yang dimaksud adalah dasar permukaan tanah. Dalam skala makro, bidang dasar dapat berupa mukaan tanah bukit bergelombang, mukaan tanah padang rumput. Bidang pembatas atau dinding vertikal. Dalam skala makro berupa dinding susunan bukit, dinding batuan, terjal, susunan bangunan tinggi. Skala makro dapat berupa komposisi tanaman unsur yang berbeda dari alam seperti panel kayu, gelas, atau kaca maupun bahan-bahan lain yang dipergunakan untuk pemagaran. Bidang atap atau penutup, the overhead. Bidang atap dalam skala makro berupa hamparan awan cakrawala. Dalam skala mikro berupa susunan tajuk pohon dan atap pergola. Dalam suatu ruangan, bidang vertikal dan adalah unsur pembagi dan pembatas. Suatu unsur pembatas atau penutup vertikal dapat berupa suatu yang kasar dan alami seperti dinding cadas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini ada peranan pembatas. Sebagai pemberi arah dan suasana, deretan pohon yang diatur dan direncanakan dapat memberikan informasi apakah sebuah kompleks perpustakaan atau kompleks ketenteraan lainnya. 2. Sebagai penerang, pagar dapat memperkuat, mengubah, dan membentuk pola lalu lintas dalam ruang. Dapat dirasakan pada sebuah gerbang masuk, suatu kompleks perumahan yang mengesankan undangan, sedangkan dinding penghalang mengesankan. Selanjutnya, nomor 3, sebagai pengontrol. Elemen vertikal penting sebagai unsur yang mengontrol angin, cahaya, temperatur, dan suara. Unsur ini dapat dipergunakan untuk mengubah dan membelokkan angin serta mengatur cahaya. 4. Sebagai penutup efektif, usaha dalam mencapai ruang privasi atau untuk keamanan. Kurang atau tidaknya ada unsur penutup yang efektif. Bentuk penerangan dan penutup. 1. Pemagaran dan pembatasan dapat dibuat menurut fungsinya. 2. Sebagai pembatas pandangan, pembatasan akan istik dan pemandangan digunakan untuk tujuan keamanan dan privasi. Dalam pembatasan fisik tidak dituntut adanya block the view. Penghalang suara. 3. Penghalang suara jalan kendaraan bermotor di perkotaan memiliki dampak yang tidak menyenangkan akibat kebisingan yang melampaui ambang batas. Yang terakhir ada pembatas ruang. Pembatas ruang untuk membedakan atau mengatur ruang. Next. Ruang atau space. Faktor utama dalam menjaga kelangsungan hidup manusia yaitu terpenuhnya kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup manusia tersedianya sandang, pangan, ruang hidup atau permukiman.
Ruang pemegang peranan yang sangat penting bagi profesi arsitektur lanskap. Ruang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia dimanapun berada. Manusia selalu berada dalam ruang, bergerak, serta menghayati, berpikir, serta menciptakan untuk menyatakan bentuk dunianya. Selanjutnya ada ruang dan waktu. Waktu merupakan dimensi keempat dari bumi, sedangkan menurut Aristoteles, waktu merupakan kenyataan yang terus berlangsung, tidak tergantung pada objek lain dan tanpa hubungan langsung dengan fenomena lain. Telah disebutkan bahwa ruang tidak dapat dipisahkan dengan faktor waktu. Pengertian desain lanskap adalah suatu usaha penanjaman dari pemikiran yang berhubungan dengan pemilihan elemen desain. Terbentuknya ruang lanskap dapat diperoleh dari kombinasi antara alam dan struktur pembuatan manusia. Di dalam desain lanskap, pembentukan ruang berupa 3 dimensi, yaitu dengan cara memberikan karakter ruang pada nilai ruang itu sendiri. Selanjutnya ada ruang terbuka. Ruang terbuka adalah ruang umum yang merupakan bagian dari lingkungan, juga mempunyai polar ruang umum dalam tempat atau ruang yang berbentuk karena adanya kebutuhan akan perlunya tempat untuk bertemu ataupun berkomunikasi. Menurut sifatnya, ruang umum dapat dibagi menjadi 2, yaitu ruang tertutup umum, yaitu ruang umum yang terdapat di dalam bangunan, dan ruang terbuka umum, yakni ruang umum yang terdapat di luar bangunan, seperti contoh di bawah ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada ruang mati atau ruang negatif. Mengapa kita perlu memahami keberadaan ruang mati atau ruang negatif? Nah, ruang negatif dalam desain harus dihindari. Berikut perbedaan ruang positif dan ruang negatif. Yang pertama ada ruang positif, yaitu ruang terbuka yang dikerjakan dengan menempatkan massa bangunan atau benda tertentu yang mengelilinginya, memberikan manfaat. Ruang positif yang biasanya menampung berbagai kepentingan dan orang. Yang kedua ada ruang negatif. Ruang terbuka yang mengembang dan tidak berfungsi dengan jelas, serta bersifat negatif, biasanya muncul secara spontan tanpa adanya kegiatan tertentu. Banyak cara untuk memecahkan masalah terbentuknya ruang mati. Pada dasarnya adalah agar ruang-ruang yang direncanakan itu dapat bermanfaat bagi kegiatan manusia dengan penataan perencanaan tapak. Menentukan letak bangunan dengan sebaik-baiknya, serta memperhatikan fungsi dan keseimbangan estetika. Struktur massa dan ruang yang seharusnya direncanakan dan keseimbangan estetika. Struktur massa dan ruang yang seharusnya direncanakan dan dikembangkan bersama-sama sebagai suatu perpaduan yang mengalahkan seni dan keterampilan, kekosongan atau solid dan void. Yang kedua ada bentuk dan fungsi. Bentuk dipahami sebagai suatu benda 3 dimensi yang dibatasi oleh bidang datar, bidang dinding, dan bidang langit-langit. Bentuk suatu benda dapat berupa benda besar dan benda berongga atau bisa disebut ruang. Bentuk suatu benda juga dapat dibagi ke dalam kategori bentuk alami dan bentuk buatan. Menurut penampilannya juga dapat dibagi menjadi bentuk teratur, bentuk lengkung, dan bentuk yang tidak teratur, seperti yang ada pada gambar. Fungsi dan bentuk dalam desain. Dalam mendesain atau menciptakan sesuatu yang ideal, istilah bentuk harus mengikuti fungsi. Jadi bentuk itu terikat akan fungsi dan harus mengikuti fungsi. Bentuk dalam kaitannya dengan keindahan hakikat dari sebuah desain atau karya cipta yang baik adalah memenuhi kriteria dan tolak ukur, yakni memenuhi fungsional, berguna, dan keindahan. Penetapan fungsi ruang dalam kaitannya dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai, pengunjung dan pengguna ruang luar, cara pemanfaatan ruang, dan bagaimana hubungan antar ruang terjalin, sehingga ruang dan ruang tetap dalam fungsi yang dimaksudkan. Keindahan bukanlah sesuatu yang dapat diukur secara abstrak karena keindahan lebih bersifat abstrak, apalagi mengenai keindahan visual. Next. Tekstur. Tekstur adalah kumpulan titik-titik kasar atau halus yang tidak beraturan pada suatu permukaan benda atau objek.
Titik ini dapat berbeda dalam ukuran warna, bentuk, atau sifat dan karakternya seperti ukuran besar kecilnya, gelap terangnya, bentuk bulat persegi, atau tak aturan sama sekali. Bentuk tekstur untuk mendapatkan suatu desain yang lengkap, maka umumnya arsitektur landscape harus mengingat dan memperhatikan elemen-elemen desain yang dipilihnya. Bentuk tekstur dari bentuk tekstur dapat dipisahkan menjadi berikut. Yang pertama ada tekstur halus. Adalah karakter permukaan benda yang bila diraba akan terasa halus atau dapat diartikan memberikan perasaan kesan halus. Yang kedua ada tekstur kasar, yaitu permukaan benda bila diraba akan terasa kasar atau objek terdiri dari elemen dengan corak yang berbeda, baik bentuk maupun pilihan. Tekstur dapat dibedakan menjadi yang pertama ada tekstur primer, yaitu tekstur yang terdapat pada benda atau objek yang hanya dapat dilihat dengan jarak dekat. Yang kedua ada tekstur sekunder, yaitu tekstur yang dibuat dalam skala tertentu untuk memberikan kesan visual yang proporsional. Contoh sebidang dinding terdiri dari unit cetak yang memiliki corak tekstur. Unit beton cetak ini sehingga membentuk suatu pola pada sambungan antar unit-unit tersebut. Nah, digunakan bahan yang berbeda seperti logam. Bila dinding tersebut dilihat dari jarak dekat, maka akan terlihat suatu corak tekstur dari unit-unit beton. Sedangkan bila dilihat dari jarak jauh, akan terlihat tekstur baru beton tersebut berupa kotak-kotak, seperti yang ada di gambar. Nah, sambungan unit bata yang membentuk tekstur baru. Contoh di atas merupakan usaha untuk menghindari kesan monoton pada dinding bangunan yang memiliki luas bidang bila dilihat dari jarak jauh. Contoh lain ada penerapan pola lantai. Seperti yang tadi gambar, perbedaan tekstur pada pola lantai dapat digunakan untuk menunjukkan arah sirkulasi dan membedakan ruang gerak dan ruang statis. Selain itu, tekstur lantai untuk menghilangkan rasa monoton suatu tempat yang salah, misalkan sirkulasi terlalu panjang atau memberikan kesan dapat digunakan pada area perkerasan yang terlalu lebar dan luas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Warna. Dalam dunia arsitektur, warna berperan penting. Sebagai contoh, untuk perwarnaan tembok, bangunan, ataupun furniture yang ada di dalam bangunan tersebut. Sang arsitek harus memikirkan matang-matang warna apa yang cocok untuk bangunan yang ia bangun. Apakah warna yang ia pakai sesuai dengan fungsi bangunan tersebut atau menyamankan bagi pengguna bangunan tersebut. Seperti warna bangunan rumah sakit tentu tidak akan sama dengan bangunan sekolah. Untuk itu, sang arsitek harus memahami akan karakter dari warna yang akan ia pakai. Untuk mengetahui karakter dari warna, tentu kita harus memahami pengertian dari warna. Dengan ilmu alam, warna adalah gelombang cahaya yang dasar-dasar teorinya dikemukakan oleh Newton. Menurut Newton, warna merupakan bagian sinar dalam spektrum yang tergantung pada gelombang cahayanya. Warna dalam hubungannya dengan desain. Warna dalam karya desain merupakan elemen yang selain material, bentuk, tekstur, dan garis dapat diekspresikan oleh suatu objek. Warna dapat menciptakan kesan yang diinginkan oleh desainer dan memiliki efek psikologis. Warna memainkan peran penting dalam arsitektur landscape dengan mengemukakan untuk mengatur ruang dan dimensi di udara terbuka. Hal ini merupakan penataan ruang akan selalu berkaitan dengan penggunaan bahan alam dan bahan buatan, serta detail sehingga pemilihan dalam komposisi warna masa ini didasarkan pada teori-teori prinsip warna. Warna bisa dibagi menjadi dua, yaitu warna primer dan warna sekunder. Warna primer, warna dasar yang tidak merupakan campuran dari warna-warna lain, contoh merah, biru, dan kuning. Sedangkan warna sekunder merupakan hasil campuran dari warna primer dengan komposisi 1:1. Contohnya jingga campuran merah dan kuning, hijau campuran biru dan kuning, dan lain-lain.
Bab 4. Prinsip desain. Prinsip desain merupakan dasar untuk terwujudnya suatu desain atau penciptaan bentuk. Kita tahu bahwa komponen dalam elemen bentuk dan memiliki sifat-sifatnya masing-masing. Setiap fungsi memiliki karakteristiknya sendiri. Untuk menggabungkan komponen dan elemen ini, prinsip desain harus diterapkan. Prinsip dasar yang paling penting dalam desain adalah faktor order dan unity atau kesatuan dan konsistensi. Tatanan dapat menambah keindahan suatu komposisi. Tatanan ini dicapai melalui pendekatan tematik kreatif yang mencakup penataan ruang formal, informasi, simetris atau pendekatan keteraturan bentuk, misalnya alam, tradisional, dan modern. Keindahan bentuk pohon dapat kita amati, yaitu susunan batang, cabang, ranting, dan daunnya. Batang selalu terhubung dengan cabang, dan cabang selalu terhubung dengan ranting dan daun. Rasio ukuran batang selalu diikuti oleh dedaunan. Hal ini mencerminkan tentang visual yang memberikan kesan keindahan. Bahkan dalam landscape, ketertiban adalah kunci utama yang tarik visual menambah nilai keindahan. Untuk mencapai suatu kesatuan dan keteraturan, maka perlu diperhatikan beberapa pertimbangan, yaitu A. Keseimbangan, B. Irama dan pengulangan, C. Penekanan dan aksentuasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bentuk keseimbangan. Yang pertama ada bentuk simetris. Bentuk simetris, keseimbangan statis, formal, atau keseimbangan pasif. Keseimbangan ini mempunyai sifat kaku tapi agung, impresif, dan formal. Seperti contoh gambar di bawahnya. Yang kedua ada bentuk asimetris. Bentuk asimetris, keseimbangan informal, visual, atau keseimbangan aktif. Keseimbangan ini memberikan kesan gerak penempatan yang spontan, bersifat kebetulan dan bersifat santai. Contohnya ada seperti penjelasan di bawah. Dan yang ketiga ada bentuk memusat. Bentuk memusat memberikan kesan gerakan memusat ke satu titik. Bentuk keseimbangan memusat dalam aplikasi desain lanskap. Contohnya ada di bawah deskripsi. Irama dan pengulangan. Ritme atau ritme adalah pengulangan unsur-unsur lanskap yang dipergunakan pada tempat yang berbeda dalam suatu tapak sehingga membentuk suatu ikatan atau hubungan visual dari bagian-bagian yang berbeda. Irama dalam rancangan landscape dapat diciptakan dengan penempatan pola-pola yang jelas, terbentuk melalui pengulangan unsur-unsur landscape dalam suatu area. Pola pengulangan ini dapat dibentuk dengan cara penataan letak dan jarak yang berbeda-beda dari elemen lanskap. Berikut merupakan pengulangan unsur dapat diciptakan dengan berbagai variasi, seperti yang pertama ada pengulangan. Contohnya bisa dilihat, yang kedua ada progresif, yang ketiga ada berselang. Dan pengulangan lain tergantung dari variasi yang akan diciptakan sesuai dengan tujuan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Irama. Irama dalam dunia arsitektur yang dimaksud irama adalah penataan dari sebuah elemen yang harmonis atau elemen ini pun bisa bervariasi melalui dari bentuk, warna, hingga perabot dan dekor dalam suatu ruangan atau dalam satu tata kota lingkungan. Nah, itu penjelasan singkat dari irama. Irama dapat diciptakan melalui yang pertama garis. Dapat dilihat garis itu bisa garis atau lengkungan atau patah-patah yang bisa saya berikan contoh, yaitu garis zigzag atau garis yang berbentuk kerucut membawah, dan begitu juga dengan pengulangannya. Nah, yang kedua ada bentuk, bisa dilihat dari gambarnya. Yang ketiga ada tekstur. Yang keempat ada ruang, yaitu bisa dilihat dari ruang tata kota lingkungan. Yang ketiga atau irama. Yang kelima ada irama. Yang irama di sini disebut dengan
Irama yaitu warna yang warna dan jenis warna dalam perwujudan bentuk. Nah, bisa dilihat dari contoh gambar berikut. Irama menciptakan gerak melalui kesenimbungan atau quantity. Mata kita dituntut melalui beberapa peralihan unsur berulang secara teratur dan berselang-seling dengan variasi yang menimbulkan gerak emosional. Saya di sini mengambil contoh, bisa dilihat pada gambar. Ya, ini ada suatu tata letak lingkungan yang bisa dilihat dari side-nya, dan yang gambar yang di sampingnya ada contoh tata letak yang real dalam bisa dilihat dalam 3D ya mungkin ya. Wujud dan komponen dengan variasi dan karakternya masing-masing menggerakkan perhatian mata kita sehingga menimbulkan irama atau ritme dalam suatu komposisi atau susunan. Ritme adalah pengaturan keselarasan susunan. Next. Penekanan dan aksentuasi atau empasis. Dominan dapat diartikan sebagai upaya untuk menonjolkan salah satu unsur agar lebih tampak terlihat dalam komposisi suatu elemen landscape. Unsur-unsur landscape lainnya yang tidak menonjol berfungsi sebagai penghubung atau pengikut kesatuan. Ditimbulkan oleh dominannya salah satu komponen unsur sehingga menimbulkan kontras terhadap elemen lainnya. Penekanan dalam suatu bentuk akan menarik perhatian kita dapat diciptakan melalui ukuran bentuknya sendiri, tata letaknya, dan lain-lain. Juga unsur-unsur lain seperti garis, warna, bentuk, tekstur, dan ruang. Suatu susunan atau komponen penekanan dapat dipergunakan sebagai titik pusat perhatian dan sebagai titik total tuntutan mata kita dalam melihat wujud dari elemen tersebut. Dengan titik tolak itu kita dapat mengikuti ritme yang diciptakan. Penekanan memungkinkan kita untuk memfokuskan pandangan kita pada pusat perhatian yang diinginkan. Dalam menyorot suatu elemen atau elemen dalam suatu komposisi, perlu diperhatikan bahwa komponen atau elemen dari elemen lain harus menjadi elemen pendukung daripada elemen yang diprioritaskan untuk membuat desain yang baik untuk menghasilkan dan memenuhi nilai-nilai karakteristiknya. Jadi, jika kita ingin memprioritaskan penyorotan suatu elemen warna dan tekstur harus menjadi elemen pendukung elemen tersebut. Hal ini juga harus didukung dari segi desain oleh bentuk-bentuk lainnya memahami bentuk utama. Nah, di sini saya ambil contoh dari pengertian penekanan dan aksentuasi. Yang pertama, yang tadi saya jelaskan, dengan titik tolak itu kita dapat mengetahui ritme suatu benda. Nah, saya berikan contoh di taman ada suatu air mancur ya, air mancur yang membuat mata kita terfokus pada suatu bentuk itu sendiri. Dan begitu juga dengan gambar yang kedua, di suatu halaman atau di satu tata layout ataupun site diberikan pohon sebagai titik pusat pandangan seseorang untuk melihat bahwa
metode penekanan ini sudah sangat berguna dengan selayaknya. Sekian penjelasan saya. Next. Saya akan melanjutkan, yaitu di sini ada penempatan ornamen atau elemen lanskap berupa pohon sebagai aksentuasi penempatan kolam air mancur. Air mancur pun dapat dipergunakan sebagai aksentuasi. Nah, di sini ada elemen landscape berupa patung sebagai aksentuasi untuk menekan perhatian penempatan elemen landscape yang terlalu berlebihan dan berbagai macam akan menghilangkan titik perhatian. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan.